buka tentang ayat Quran. Ya, tes bagaimana ini? Lebih mantap? Ya. Sebentar, bukan 182, 186. Sebentar. Kenapa jadi lupa begini? 186 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad Rasulullah, anni tentang aku, anni fa inni qarib, maka jawablah sesungguhnya aku adalah dekat. Aku kabulkan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila idza da'an, apabila memohon kepadaku. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Oleh karena itu maka hendaklah penuhi seruanku, perintahku, dan berimanlah padaku, yakin kepada Allah, agar senantiasa selalu berada dalam kebenaran. Ini ayat yang agung ini kalau kita pahami betul, luar biasa nih Pak. Tidak ada lagi, ya, bagaimana deh? Maksudnya yang di belakang nggak kelihatan deh. Ada di sebelah sini aja, maaf ya. Nah, maaf ya. Nah gitu cukup ya, separa ewang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kita merasa aman berbuat maksiat? Mengapa kita merasa aman buka HP, video, tayangan yang tidak manfaat, bahkan maksiat? Karena kita tidak merasa Allah itu maha dekat. Surat Ali Imran ayat 5, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Oh, kenapa ini membahas ini? Oh ya, maaf ya, karena kita membahas ini ciri ahli takwa yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau kita ingin termasuk orang yang bahagia, orang yang bertakwa, yang urusannya diurus oleh Allah, yang kehidupannya dijamin oleh Allah, jadilah ahli takwa. Dan syarat yang pertama ahli takwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib, Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya ini yakin, karena Allah tidak terkejar oleh indera kita, yakin Allah maha dekat, Allah maha tahu apapun yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi. Jadi kalau kita yakin seperti ini saja Pak, wah luar biasa berubah hidup kita. Apa yang berubah? Kita jadi tidak ribet, karena kita tahu Allah maha dekat. Tidak perlu perantara kita dengan Allah. Ini ayat yang sangat tegas, bahwa kita tidak memerlukan perantara. Allah maha dekat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Al-Hadid ayat 4. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Ini kalau orang sudah yakin ini, nggak akan ribet hidupnya Pak. Tidak
tidak akan berani berbuat maksiat, karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun, kapanpun, situasi apapun. Kita kan berbuat maksiat karena kurang iman, kurang yakin Allah Maha dekat, Allah bersama kita, Allah Maha melihat. Allah dekat bukan seperti dekatnya kita ini. Saya dekat dengan Bapak karena ada jarak. Tidak, Allah Subhanahu wa taala laisa kamislihi syai'un. Tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Jadi dekatnya Allah, rahmatnya dekat. Karunia-Nya dekat, tatapannya dekat, pengetahuannya juga dekat. Wa huwa ma'akum, dan Dia Allah bersamamu. Jelas karena tubuh ini segala-galanya adalah ciptaan Allah, milik Allah, diurus oleh Allah setiap saat. Tapi kita tidak perlu membayangkan, oh Allah ada di dalam, oh tidak, bukan begitu. Dekatnya Allah beda dengan dekatnya kita. Sekarang ini ya, ini dengan adanya medsos seperti ini, yang di Amerika nonton, seperti dekat. Hanya dengan teknologi saja, definisi dekat bisa berubah. Tidak sedikit yang duduk makan sama-sama, badannya dekat, hatinya jauh. Karena dekatnya dengan HP, ya. Halo? Dengan perangnya Ukraina, kita sudah lihat sekarang beda lagi tuh. Musuh sembunyi aja jadi ketahuan di bunker-bunker. Mungkin Bapak suka lihat, hanya dengan adanya drone. Kita bagi orang yang beriman, hakul yakin ada malaikat. Mayal fiju min kaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ini ucapan kecuali ada raqib dan atid yang mengawasi dan yang mencatat. Ini perkataan saya nih Pak. Demi Allah, ini perkataan didengar oleh Allah yang maha ingat segala-galanya, maha tahu. Dan perkataan ini dicatat oleh malaikat, serta perkataan ini pasti ketemu di yaumul akhir. Tidak ada sepatah kata pun yang luput. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar sedang menyaksikan pertemuan ini, mengetahui apa yang ada dalam pikiran, mengetahui apa yang terlintas di hati. Jadi ini kalau sedang ceramah begini ya, kalau Bapak, Ibu cuma dengar dan lihat dengan segala keterbatasan. Tidak dicatat, karena saya yakin daya ingatnya kuat, ya husnuzon ya. Mungkin pulang dari sini sudah lupa, tapi malaikat maut mencatat, malaikat mencatat, dan Allah tidak akan lupa dengan ucapan ini. Dan pasti ada perhitungannya, bukan hanya kata-katanya, tapi juga niat di balik kata-kata. Allah tahu nih, lagi ujub, sedang ria, sedang ditambah-tambah, sedang ingin memperlihatkan kesolehan diri, ingin pamer keindahan suara, ingin pamer luasnya pengetahuan. Allah tahu, jamaah tidak tahu. Di balik ceramah yang bagus, itu belum tentu niatnya bagus. Allah Maha tahu. Makanya orang yang yakin kepada Allah, kalau baik, itu bukan baik pada casingnya saja, tapi baik sampai ke lubuk hati. Bisa dipahami ini hadirin? Karena yakin Allah tahu isi hati. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Surat Al-Mulk ayat 13. Wa asiru qaulakum, dan rahasiakanlah kata-katamu kalian, awijharu bih, atau engkau zaharkan, seperti ini zahar. Innahu, sesungguhnya dia Allah alimum bidatis sudur,
Allah Maha mengetahui segala isi hati. Kira-kira Pak, orang yang yakin kepada Allah ini akhlaknya baik tidak? Baiknya tuh bukan baik casing saja Pak, tapi baik sampai ke jeroannya lah. Kalau dalam bahasa Sunda tuh dalam, sampai ke lubuk hati. Inilah seharusnya yang kita miliki. Kenapa kita rajin ibadah tapi masih memendam kebencian, kedendaman, kedengkian, bahkan ke sesama jamaah masjid? Kira-kira kenapa Pak? Padahal kita ngaji, masuk ke masjid lebih awal, ambil Quran, baca, tunggu syuruk, sholat sunnah, sambil nunggu dengar ilmu, baca Quran. Kenapa? Kok hati kita susah? Mau tahu salah satu penyebabnya Pak? Mau tahu tidak? Karena kita yang masih belum fasih paham bahasa Arab, belum baca terjemah Quran. Banyak yang khatam Quran, Ramadan bisa 5 kali, tapi ketika ditanya, apakah saudara sudah khatam terjemah Al-Quran? Belum. Suatu saat ribuan orang ditanya, ini ahli pengajian Pak, ke majelis taklim. Acungkan tangan yang sudah khatam baca Quran, acung rata-rata. Acungkan tangan yang sudah khatam terjemah Quran. Cuma satu yang ngacungnya Pak, dari sekian banyak. Bahkan yang khatam Al-Quran juga hafal Quran, belum tentu khatam terjemah Quran. Nah tadi itu Pak, hanya berapa ayat? Al-Baqarah 186 sudah berefek. Mau yang lebih pendek, surat Ali Imran ayat 5, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik di bumi maupun di langit. Coba dengan keyakinan itu saja, susah kita mau maksiat. 1-2 ayat Pak, kalau paham, sudah bisa mencerahkan, membuka mata hati kita. Kaget kita tuh Pak. Jadi masalah kita adalah, kita zikrullah dengan Qurannya sudah bagus. Membaca Al-Quran itu jauh lebih bagus dibanding yang tidak baca. Tetapi sayangnya ada yang belum bisa baca Quran, tapi dia tidak baca juga terjemahnya. Dan yang baca Quran juga belum tentu baca terjemahnya Pak. Padahal baca Quran dapat pahala, memahami artinya dapat hidayah. Ada yang setoran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bagaimana Ustadz? Bagus? Alhamdulillah Ibu hafal. Terima kasih. Alhamdulillah udah hafal, udah benar. Selesai pengajian, ngobrol sama yang lainnya. Bu, kenapa ya si Ibu itu tuh kok jarang ke pengajian, padahal kerudungnya besar? Jangan-jangan dia cuman ngegedein kerudung aja, tapi hatinya sempit. Juga suaminya itu kayaknya jarang sekali ke masjid. Jangan-jangan dia termasuk, terus saja. Itu saya ngeduga loh Bu, tasnya itu tas imitasi lah, KW itu. Tahu nggak yang disetorin barusan apa? 1, wahai orang yang beriman, jauhi prasangka, karena sebagian besar prasangka itu dosa. Jangan buruk sangka, buruk. Wala tajassasu, jangan ngorek-ngorek aib orang lain, kekurangan kesalahan, ngorek-ngorek.
Wala yaghtab ba'dukum ba'du, jangan bergibah, jangan ngomongin kejelekan. Ngomong, baru setor itu. Misal tahsinnya benar, makhraj tajwidnya benar, hafalannya kuat, tapi karena tidak paham, nggak dapat hidayah mengamalkannya. Jadi apa artinya pertemuan ini? Ayolah Pak, kita teh 5,5 jam buka HP itu orang Indonesia tuh, begini terus kan? Makanya barusan sambil diam juga gini aja, refleks, ngegeser-geser. Sekarang baca Quran dengan terjemahnya bagi yang belum paham bahasa Arab. Ini maaf ya, saya lihat bapak-bapak sampai ke pojok-pojok, ibu-ibu yang ke belakang pada melotot aja menyimak. Padahal yang bicara ini manusia bernama A'agim, ilmunya sangat cetek, dosanya banyak, aibnya banyak, melimpah kekurangannya, udah didengar begini. Tidak bisa dibandingkan, apalagi Al-Quran, kalamullah, kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak Ibu niat membaca Al-Quran dengan berusaha memahami, takjub tidak ada henti. Orang-orang non-Islam yang membenci Islam, memusuhi Islam, ingin mencari kesalahan Islam. Dia membaca Al-Quran, terjemahnya, hasilnya apa? Hidayah, jadi soleh, bersyahadat, itu bisa berkali-kali khatam terjemahnya. Ada yang sampai tidak bisa tidur saking nikmatnya baca Quran, padahal bukan orang Islam. Dan mencerahkan, karena tidak hafal ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz-dzanni yang tadi, dia oh saya tidak boleh buruk sangka, dipraktekkan itu Pak. Ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada yang setorannya bagus, tapi ketika praktek tidak bagus. Kenapa? Alladzina yunfikuna, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di kala lapang maupun sempit, yang menahan amarahnya, yang memaafkan, dan Allah mencintai berbuat kebaikan. Dia baca terjemah, tidak mengerti bahasa Arabnya. Oh, ternyata bahagia itu dengan bersedekah. Oh, bahagia itu dengan menahan amarah. Oh, bahagia itu dengan memaafkan. Oh, bahagia itu kalau kita berbuat kebaikan. Dia tidak paham bahasa Arab karena belum belajar, tapi dia paham artinya. Dia praktekkan Pak, bahagia. Kita baca bahasa Arabnya belum, karena baru akan kursus, sedang mencari tempat dan guru, jadi masih jauh sekali ya. Baru akan, udah gitu terjemahnya sama sekali tidak disentuh. Terus di mana kita bisa menikmati jadi seorang muslim? Di mana kita bisa menikmati akhlakul karimah? Halo? Walaupun kita rajin ke masjid, alhamdulillah hidayah taufik Allah. Tapi kalau kita tidak paham, zikir yang paling utama itu Al-Quran. Alhamdulillah kalau kita bisa hafal. Tapi kalau belum paham, indahnya Quran tidak akan maksimal. Dorongan untuk berubahnya tidak maksimal. Apa sih maksud ceramah ini kok ngotot sekali? Ayo baca Quran. Bacanya bukan hanya mushafnya saja, tapi baca lengkap dengan terjemahnya. Syukur dengan tafsirnya. Niatnya yang paling penting Pak. Saya takut melenceng. Melenceng itu kalau niatnya salah. Kalau niatnya benar dan berlindung kepada Allah dari tipu daya setan, Allah tahu niat kita ingin dekat dengan Allah, bukan untuk sok pinter, bukan sok ahli Quran, bukan sok ahli tafsir, bukan untuk dipamerkan. Ya Allah, saya mau baca Quran.
Engkau tahu saya belum fasih bahasa Arabnya, belum mengerti, tapi saya baca terjemah karena ingin mendapat hidayah taufikmu. Insya Allah tidak akan disesatkan. Tidaklah, mustahil Allah menyesatkan orang yang salah niat aja mau merusak Islam, malah jadi membela Islam. Ini Pak, ini yang harus kita evaluasi pada diri kita. Kita sudah tua, sudah rajin sholat, tapi belum mengenal kalamullah. Maaf ya, tadi saya hanya beberapa ayat saja, tapi insya Allah sudah mengubah hidup kita kalau mau mengamalkannya. Ya logika yang sederhana begini aja, kenapa Bapak Ibu sekarang pada nyimak saya serius begini? Tahu sebabnya? Karena mengerti bahasanya. Betul? Coba sekarang saya ceramah pakai bahasa Rusia. Pertama, saya juga akan stres karena tidak tahu. Yang kedua, kalaupun saya ngomong, nggak akan lebih dari 5 menit. Termasuk imam. Kenapa taraweh kita memilih imam paling pendek bacaannya? Karena tidak mengerti artinya. Kalau kita sudah melatih diri untuk memahami, apalagi yang kursus bahasa Arab, yang bisa memahami bahasa Al-Quran, itu imam anteng Pak, imam baca Quran, makmum tuh anteng. Tahu anteng? Apa bahasa Indonesianya Pak? Ya anteng, menikmati, nggak jengkel. Kita lihat di video kemarin ada yang jengkel sama imam sampai lempar sendal. Sebabnya apa coba? Apa karena imam bacaannya panjang? Mungkin itu juga. Penyebab utamanya nggak ngerti. Ini sudah setengah jam ini. Coba kalau saya ngimamin pakai ceramah ini anteng kayak gini ya. Jadi kalau kita ngerti Al-Quran, anteng Pak, anteng. Mau imam panjang juga, jadi tidak usah aneh. Kenapa kok ada yang tahajud kuat? Karena paham. Ini PR bagi kita semua. Kita terlalu banyak membuang waktu, padahal satu juz itu seberapa banyak? Satu juz berapa lembar? 10 lembar. 20 halaman. Coba baca buku biasa 20 halaman. Enggak lama. Kalau baca Qur'annya setengah jam, yang enak itu setengah jam. Kalau lebih tartil 40 menit, 1 juz. Sekarang baca terjemahnya lebih mudah. Enggak akan lebih dari setengah jam. Setengah jam sehari, 1 bulan khatam kita Al-Quran. Dan Al-Quran itu banyak mengulang-ulang Pak. Luar biasa ini. Kalau kita berusaha, saya ingin bisa baca Quran, cobalah kita sama-sama belajar surat Al-Baqarah dengan terjemahnya, cari gurunya. Kata yang mengajari saya itu Al-Baqarah itu 80% kosakata dalam Al-Quran ada di surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita sudah bisa memahami kata-kata dalam surat Al-Baqarah, sudah lebih mudah mengikuti surat-surat yang lain. Ini hal yang sangat penting kita tafakuri Pak. Kita sudah sibuk sholat, sibuk baca Quran, tinggal ditingkatkan sibuk memahami Al-Quran. Jadi zikrullah dengan Al-Quran, ada zikrullah dengan membaca mushafnya, ada zikrullah dengan memahaminya sambil membacanya. Mari kita tingkatkan, sehingga kalau baca Quran, baca Qurannya, kita baca terjemahnya, tidak usah tergesa-gesa, ya, tidak usah tergesa-gesa, sesanggupnya, semaksimal mungkin, tapi kuncinya niatnya harus ikhlas, bukan untuk diakui orang sebagai orang yang paham Quran, enggak, ya Allah saya ingin mencari ridho-Mu dengan belajar Al-Quran, satu saja niatnya, semoga Allah ridho, dan Allah pasti tahu niat kita. Nanti dapat ilmunya, amalkan.
Barang siapa yang mengamalkan ilmu, Allah akan mewariskan kepadanya ilmu lain. Jadi kalau Allah kan yang takdirkan kita dapat ilmu. Ini seperti pagi ini ya, kita berkumpul di sini, ini pasti dengan takdir Allah itu. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Nanti dapat ilmu ini, kemudian diamalkan. Ada yang mengamalkan, ada yang setengah, ada yang tidak. Nah, yang mengamalkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Jadi nanti terus dimudahkan. Kita ketemu dengan guru bahasa Arab, kita ketemu dengan orang yang membimbing, kita ketemu dengan teman yang sudah paham, nanti diatur oleh Allah, semakin menikmati. Yang tadinya senang lihat YouTube, TikTok dan sebagainya yang sia-sia, jadi lebih senang lagi dengar terjemahnya. Ada ayat Quran dibaca yang merdu dipahami. Surat-surat pendek yang biasa kita baca, kita kan nyaris nggak tahu, Pak. Qul huwallahu ahad, nggak tahu itu artinya. Segitu pendeknya. Ayat kursi tidak paham, walaupun kita disuruh membacanya dan kita hafal, tapi belum tentu paham. Jangankan itu, Pak, Al-Fatihah saja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Imam baca Fatihah, kenapa kita melamun? Karena tidak mengikuti. Kalau paham, itu seru Fatihah tuh, Pak. Minta ditunjuki jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang yang sesat. Amin, kabulkan ya Allah. Fatihah saja sudah seru itu, nggak mau kita lepas, karena itu penting. Kita ingin diberikan petunjuk jalan yang lurus, tidak mau jalan yang sesat, yang dimurkai Allah, dan ingin jalan orang yang diberi nikmat. Jadi masalah kita salah satunya adalah belum serius kepada Al-Quran untuk memahaminya. Kalau Bapak Ibu ada yang belum bisa baca Quran, jangan terhalang dari membaca terjemahnya. Sambil kita kursus, cari guru bahasa yang bisa Quran sambil kita memahami Al-Quran. Yang lebih baik memang kita punya guru tafsir yang ilmunya luas, sehingga kita tidak salah menafsirkan. Tetapi kalau belum ketemu, maka belajar dengan niat yang ikhlas dan berlindung kepada Allah dari tipu daya setan, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu hadirin sekalian. Kenapa ini jadi melongo? Ibu-ibu, Bu, harusnya ibu kan lebih banyak baca Qurannya tuh, ya. Yang ada yang anteng sekali, alhamdulillah. Itu pasti dilihat oleh Allah, pasti ada pahalanya kalau ikhlas, pasti ada efeknya. Jauh lebih bagus para pembaca Quran, walaupun belum paham artinya, dibanding yang tidak baca Quran. Karena setiap huruf 1 kali 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim itu 190 kebaikan, 19 huruf. Alif lam mim itu 30 pahalanya tuh. Makin banyak pahalanya. Tapi kalau kita belajar memahami, ditambah selain pahala, ditambah hidayah, petunjuk dari Allah. Jadi kesimpulan dari pertemuan ini, mari kita baca Quran. Kalau banyak tayangan yang menarik, Al-Quran pasti paling menarik. Tidak ada tandingannya. Kalau niatnya ikhlas ya. Kalau mendengar penceramah menarik, itu manusia, kalam manusia, tidak ada apa-apanya. Tidak bisa dibandingkan dengan kalamullah. Kalau niatnya ikhlas, sungguh-sungguh, maka membaca Quran itu paling menarik. Mendengarkan Al-Quran itu paling menarik kalau paham tuh, Pak. Anteng. Saran, 1, miliki Quran dengan terjemah. Usahakan, sekarang sudah banyak Quran yang ada terjemah kata per kata. Sambil kita cari gurunya ya.
Coba itu, seperti itu. Yang kedua, mulai miliki terjemah Quran. Jadi kalau di mobil, selain murotal Al-Quran, juga murotal terjemahnya. Jadi tiap Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Usahakan suaranya lelaki lah, kalau yang mendengarnya lelaki utamanya ya. Karena kalau yang menerjemahnya perempuan, nanti pikirannya macam-macam lagi. Dengan menyebut horor ya. Juga kalau ada acara-acara membaca Quran di kantor, usahakan diterjemahkan Quran tuh. Ada yang acaranya panjang suatu saat di tempat yang heterogen, tapi tidak dibacakan. Memang enak, memang menenangkan, tapi ada batas waktunya kalau orang tidak paham. Terjemahkan. Dan yang menerjemahkan Quran, kalau di acara-acara jangan seperti menerjemahkan puisi dengan menyebut. Jadi nggak ada jiwanya karena lebih ingin disebut bagus bacanya. Tidak penting kita ingin disebut bagus membaca, yang penting dibaca dengan benar dan ikhlas. Allah Maha dekat, Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu segala isi hati. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik di bumi maupun di langit. Kalau dijiwai, orang dengar Allah Maha, itu mah jadinya nggak cocok lagi. Kita tidak perlu ingin dipuji orang dengan Al-Quran, tapi kita sangat perlu mendapat keriduan Allah dengan Al-Quran. Lalu apa lagi? Jadikan di garis bawah itu ayat-ayat yang mau kita amalkan itu. Amalkan, amalkan. Kalau Al-Quran sudah melarang kita, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minaz-zann. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah mengejek, mengolok-olok satu kaum karena boleh jadi yang diolok-olok lebih baik darimu. Stop aja, jangan ngejek. Wala talmizu anfusakum, jangan saling mencela. Stop, nggak mencela. Janganlah memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Stop, tidak ada lagi kampret dan kecebong. Yang ada adalah kecepret, ya sudah gabung. Tidak ada lagi omongan-omongan jelek. Amalkan. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minaz-zann. Wahai orang yang menjauhi prasangka. Stop berprasangka buruk. WA sudah contreng biru 2, husnuzon. Di atas tulisan online, husnuzon. Kenapa belum dibalas juga? Pasti sedang ada kesibukan yang lebih penting. Gak mungkin, dia kan kesibukannya balas HP. Ya mungkin sudah balas, cuma lupa send. Cari 1001 alasan untuk berbaik sangka. Rasakan, tenang hidup ini. Aduh, enak betul Pak. Enak betul. Ya ayyuhalladzina, tadi apa tuh? Ciri orang bertakwa, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha. Oh, menahan amarah udah selesai, gak ada marah-marah. Jengkel tahan. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan, maafkan, gak ada lagi sekarang dendam, benci, selesai, maafkan sebelum orang minta maaf. Kenapa Bapak kok kayak gitu? Karena ngamalkan Quran, bukan hanya dihafalkan. Setuju? Lebih simpel Pak, lebih simpel hidup ini. Asli, simpel hidup ini. Ingin bahagia, pahami Al-Quran, amalkan dengan ikhlas. Ingin bahagia, sedekah. Bahagia tuh bukan banyaknya tabungan. Enggak ada cerita bahagia yang asli dengan banyak tabungan. Makin banyak tuh makin stres, takut ketahuan KPK, ya kan? Belum lagi ngitung zakatnya, nah takut kena pajak, stres Pak. Jadi gimana dong Ya secukupnya. Yang penting banyak sedekah. Karena bahagia itu pada sedekahnya, bukan pada tabungannya.
Makanya orang-orang yang pelit tidak akan bayar zakat dia. Orang tidak bayar zakat, dia memakan harta orang lain. Gimana bisa tenang hidupnya? Tidak ada. Tidak ada sholat yang khusyuk, tidak ada doa yang mustajab secara serius kalau kita nahan hak-hak orang lain. Kenapa kita nahan hak orang lain? Karena setan menipu, menjanjikan padamu kefakiran dan menyuruh kepada perbuatan fahsya, bakhil, sedangkan Allah menjanjikan pahala dan ampunan. Kita lihat nih ya, bagaimana kenapa kita jadi pelit. Di Al-Quran sudah ada jawabannya. Sebentar. Wah, nggak seperti Ustadz Adi Hidayat ya, langsung hafal. Saya juga pengen. Cuma nggak gampang hadirin. Ada hafal tempatnya, nggak hafal isinya. Jadi sekarang gimana? Ya itu pokoknya ada di Quran itu di paling atas di sebelah kanan rak bukunya. Nah di sana ada Al-Qurannya. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Silakan. Tapi jelas tidak nih, kalau saya pengen yang sederhana saja ceramahnya Pak, pulang dari sini baca Quran dengan terjemah, terus pakai target mempraktekkan, nggak harus semua sekaligus Pak, bertahap aja. Tapi rasakan bahagianya Pak. Kuncinya cuma satu, yang pertama ikhlas. Bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dipuji orang, bukan untuk dikagumi orang, bukan untuk diposting, ya. Praktekkan. Ini urusan kita dengan Allah nih, secara pribadi. Nanti Allah menurunkan ciri khasnya adalah tenang, sakinah di hati kita. Ya, ada 10 menit lagi, kalau akan ada yang bertanya silakan. Oh ini ayat tentang kikir, pelit, kedekut, kopet ya, ya. Surat Al-Baqarah ayat 268. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum magfiratam minhu wa fadla wallahu sami'un alim. Asyaitan, setan, ya'idukumul faqra, menjanjikan padamu, menakut-nakutimu dengan kemiskinan, wa ya'murukum, dan menyuruh kamu bil fahsya'i, berbuat kejahatan, yaitu kikir itu sebetulnya kejahatan ya, karena dia menahan hak-hak orang lain. Wallahu, dan Allah, ya'idukum magfiratam minhu, dan Allah, sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan darinya, wa fadlan, dan karunia-Nya. Dan Allah, wallahu wasi'un alim, Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui segala-galanya. Tuh, jadi kita pelit itu ternyata dibisiki setan yang menakut-nakuti kita jadi miskin, berkurang. Itu ciri khas pecinta dunia. Pecinta dunia itu waja'ala faqrahu baina ainai, di pelupuk matanya takut miskin, jadi tamak terus. Dan bukan tidak boleh kita kerja yang banyak, tapi ini hak orang dikeluarkan, tidak. Nah, orang-orang yang tertipu setan tidak mau bayar zakat, nggak mau. Mungkin dia sedekah dan merasa sudah aman dengan sedekah. Tidak, zakat dulu, harus dijakatin, ya. Bapak mau pakai dasi tapi nggak pakai celana, repot ya. Harus yang wajib, sempurnakan, perbanyak yang sunnah-sunnah. Jadi kalau kita masih enggan bayar zakat mal, baru zakat fitrah aja, aslinya kita lagi lebih percaya kepada tipu daya setan daripada jaminan Allah diampuni dan ditumbuh kembangkan. Zakat itu kan tumbuh kembang Pak. Orang yang berzakat itu akan tumbuh kembang keberkahan rezekinya. Masya Allah. Nah, apa jadi melotot begini?
Kok tahu ya saya belum bayar zakat? Enggak tahu Pak. Tapi auranya itu aura ketegangan. Jebet-jebet aja, Pak. Rasulullah SAW itu Pak, ada tumpukan emas, ada makanan, orang datang, ayo ambil, kasih makanan, bagikan, habis. Emas juga ambil, itu nggak dilihat ukurannya, ambil begitu saja. Kita mungkin belum kuat sampai ke sana ya, tapi nggak usah kebanyakan mikir kalau mau sedekah tuh. Kebanyakan mikir tuh jatuhnya kikir Pak. Ini aduh nanti gimana, wah jebet-jebet aja, paling juga nyesal ya. Kenapa nggak dari dulu saya punya sifat kayak gini. Nih nanti ada kotak infak, tes aja Pak, masukkan yang paling besar atau apa gitu yang paling jebet. Lihat, Bapak jadi miskin tidak? Kalau Bapak jadi miskin gara-gara sedekah, lapor kepada saya Pak. Benar, sebutkan berapa berani sedekahkan. Ya saya akan mendengarkan dengan baik ya. Kemudian mendoakan Bapak supaya jadi orang ikhlas. Lanjut, ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, udahan nih. Ya Pak. Waalaikumsalam. Saya dengar, maka apa dulu itu ada kesempatan apapun itu karena kita yang menyatakan Allah gitu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi gini ya Pak ya, sebetulnya urusan dengan Allah itu sangat mudah Pak. Kalau kita ingin dekat dengan orang, orang belum tentu pengen kita dekat dengan dia. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, maka Allah itu suka sekali karena Allah yang nyuruh kita dekat dengan dia. Kita tuh ciptaan Allah. Allah tahu kita, lebih tahu daripada siapapun. Allah tahu ilmu kita, kadar intelektual kita, daya ingat kita, finansial kita, kondisi fisik kita. Allah tahu segala hal tentang kita dibanding kita sendiri. Dan tiap orang tuh punya coupling episode berbeda-beda. Kita tidak milih, saya tidak milih nih Pak. Bapak saya seorang prajurit, saya tidak milih jadi anak tentara. Ya, saya terima sepenuhnya, pasti ada kebaikan di sana. Nah, tiap orang beda-beda kondisinya. Ada yang dekat dengan masjid, ada yang jauh dari masjid, ada yang dekat dengan ulama, ada yang dekat dengan guru agama, ada yang susah. Allah Maha tahu. Maka kuncinya surat Al-Ankabut ayat 269. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kuncinya kesungguhan. Misal begini ya, ya Allah, aduh saya tidak tahu ada guru agama di mana, tapi saya ingin mengenalmu. Itu Allah udah pasti tahu Pak. Nikmat terbesar yang pertama dan utama sesudah penciptaan dan pengurusan adalah mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, ini misalkan Bapak atau punya anak, ini oleh Allah, ini bekal baik nih orang ini ya, diberikan kebaikan. Tahu dikasih apa oleh Allah Pak? Yufaqihu fiddin, dikasih paham agama. Jadi kalau anak Bapak dikasih gelar, pangkat, perusahaan besar, harta melimpah, fasih dengan bahasa, berbagai bahasa, tapi nggak paham agama, dia nggak tahu siapa Allah. Dia tidak akan bahagia. Kalau anak tidak kenal Allah, dia akan menuhankan selain Allah. Dia akan menuhankan harta, menuhankan gelar, menuhankan pangkat. Dia akan mengabdi kepada selain Allah. Pasti menderita itu anak. Pasti. Dan kalau orang tidak paham agama, dia tidak tahu bagaimana standar hidup mulia yang benar itu bagaimana. Tidak mengerti dia bagaimana. Kayak tadi itu marah ya. Kan ada yang dengan marah ini merasa wibawa. Enggak, justru marah itu tanda orang lemah. Kan ada yang merasa wibawa dengan marah-marah, ya seakan-akan dia akan jadi disik. Enggak,
para pemarah, orang yang tidak bisa mengendalikan diri itu orang-orang yang lemah. Karena orang yang kuat itu alladzi yamliku nafsahu indal qadab. Bapak lihat sendiri itu yang marah-marah kemarin, ya, udah bawa pistolnya pistol mainan, ya. Masuk dia sekarang hanya karena marah. Maka Pak, walaupun kita belum ketemu guru, kita minta ke Allah. Sungguh-sungguh nanti Allah mengatur. Semua guru itu ciptaan Allah. Nanti dipertemukan. Pokoknya niatnya harus ikhlas. Gagalnya belajar agama adalah salah niat. Kenapa ya itu ustadz, dia mesantren, dia belajar agama, tapi kok kelakuannya kayak gitu? Sangat bisa jadi cari ilmu agamanya untuk dunia, untuk gelar, untuk sebutan ustadz, kiai, syekh, LC, MAG. Kalau itu yang dicari, atau untuk disebut qori'ah, ingin disebut ustadz, kiai, syekh, habib, al-mukarram, ingin amplop. Kalau tujuan mencarinya hanya duniawi, nggak dapat tuh. Begitu Pak. Dan ketika mengamalkannya juga harus ikhlas, bukan diposting terus. Udah alhamdulillah, sekarang saya sedang ada di pengajian, bukan tidak boleh ya. Terus begini, yang lain dapat ilmu ini, tuh lihat pada datang, alhamdulillah, ngapain juga? Segala diposting ya. Alhamdulillah baru tanggal 5 saya sudah 10 juz. Ya Allah, aduh. Cukuplah beramal supaya Allah ridho. Kegagalan awalnya niatnya salah. Yang kedua namanya ilusi ilmu. Seakan-akan dengan belajar dan tahu itu dia sudah mengamalkan. Sibuk aja berdebat tentang ukhuwah Islamiyah sambil dia dendam kepada yang diajak ngobrolnya. Sabar dong, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Coba itu dalil keluar ya. Padahal dia sendiri tidak sabar. La taghdab walakal jannah. Ingat anak-anak. La taghdab walakal jannah. Hah? Jangan marah-marah bagimu surga. Ha? Kamu mau ke surga? Gitu, sambil marah. Itu namanya ilusi ilmu, Pak. Ada lagi kelemahan lainnya. Dia mengamalkan, tapi amalannya zohir saja. Dia ke masjid, dia sholat, tapi dia tidak peduli kekhusyuannya. Ke masjid, Pak, cari saf yang utama. Bahkan emosi ketika saf sajadahnya ada yang ngegeser. Ketika nggak kebagian sudut yang di depannya. Bayangkan Pak, kenapa dia ke masjid tapi akhlaknya kayak gitu? Pasti belum mengerti bagaimana mulianya jadi pemaaf. Wal'afina 'anin nas. Kita sholat Pak, tapi kita jarang ngerti artinya. Makanya jengkel ke imam yang agak lama itu karena nggak ngerti. Bahkan kemarin ada yang sujud ketika ada ayat sajadah, itu imam lupa dia sujudnya 3 kali, dia yang nggak ngerti ya, malah marah ke imam lagi. Nah Bapak Ibu sekalian, ayo kita lebih mendalami indahnya Al-Quran. Boleh saya minta Bapak Ibu buka YouTube tentang mu'alaf Pak. Bagaimana mereka dapat hidayah dari Allah lewat hal-hal yang sepele dan kecil, dan akhirnya mereka sangat cinta dan lebih sungguh-sungguh ke Islam daripada kita. Mereka membelanya habis-habisan Pak. Kemana-mana dakwah kita mah boro-boro, kemana-mana dakwah dianggap tukang dakwah aja malu kita Pak. Mau ke masjid juga selumput, lagi rapat minta izin mau sholat nggak berani, lebih berani minta izin mau ke WC, bayangkan Pak. Bayangkan itu. Ke toilet berani, sujud nggak berani. Kenapa? Ya kurang iman. Apakah bahagia? Nggak ada bahagia. Nggak ada bahagia. Bahagia itu bahagia itu apa? Surat An-Nahl 97. Enak kalau udah punya rujukan Pak. Bahagia itu man amila soliham min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bahagia itu hayatan thayyibah namanya Pak.
kehidupan yang baik, tenang, rezeki kita cukup, tidak tamak, tidak diperbudak oleh dunia sehingga capek, enggak, tapi rezekinya datang pas ya, sesuai dengan yang paling pas menurut Allah. Tidak ada galau, tidak ada iri dengki, tidak ada sombong, petatang, petenteng, aja berprestasi karena dibimbing oleh Allah. Itu hayatan thayyibah. Syaratnya apa? Man amila sholihan. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia yakin ke Allah, Allah mengaruniakan kehidupan yang baik. Jadi bahagia itu bukan dari uang, dari harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan. Itu cuma casing, gak ada apa-apanya. Bahagia itu kalau semua kegiatan kita jadi amal soleh. Syarat amal soleh ada berapa? Saya berbaik sangka, semua sudah tahu, tapi tawadu, gitu kan? Supaya saya bahagia, Pak, daripada kotor hati. Ada yang ngacung 5A, katanya. Apa? 1, ketuhanan yang Maha Esa. Itu Pancasila. Amal soleh itu syaratnya 2 saja. Dikasih lebih dari itu mah stres. 2 aja belum tahu. 1, niatnya ikhlas. Yang kedua, caranya benar, iktiba sesuai dengan tuntunan Rasul. Di sana bahagia. Jadi koruptor bahagia? Demi Allah, koruptor itu tidak akan bahagia. Pasti. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan bahagia pada maksiat. Tidak memberikan bahagia pada dosa. Apakah yang suka selingkuh sana sini berzina memuaskan nafsu bahagia? Demi Allah pasti tidak bahagia. Karena tidak ada bahagia dalam perzinahan. Tidak ada bahagia dalam kemaksiatan. Tidak ada. Bahagia itu dalam amal soleh. Kenapa kok saya bekerja kurang bahagia? Pasti enggak jadi amal soleh. Kenapa ya saya berbakti ke suami enggak bahagia? Karena enggak diniatkan jadi amal soleh. Suami ibu itu jangan terlalu cinta, Bu, ke suami. Suami ibu itu boro-boro ngebahagiakan istrinya, ngebahagiakan diri sendiri aja susah, benar Pak? Suami jenis ini, maaf ya Pak ya, suami yang tidak bisa diharapkan, maaf ya Pak ya, kan begitu. Allah makin berharap ke Allah, berbakti ke suami sebagai ibadah, berbuat kepada suami sebagai ibadah, sebagai amal soleh, ibu bahagia. Tapi berbuat baik ke suami agar dicintai suami, agar suami tidak berpaling ke lain hati, agar suami benar-benar mabok kepayang kepada dirinya, enggak bahagia. Karena bahagia itu kalau niatnya ikhlas. Sama bapak membanting-banting tulang. Saya ini suamimu, saya yang membanting-banting tulang. Tahu kenapa saya membanting tulang? Karena saya tukang daging, misalkan. Liar, hadirin. Udah Pak. Kita menjemput rezeki, cari nafkah, ngebesarin anaknya, kolahin. Bukan agar anak tahu balas budi, tapi sebagai amal soleh. Belum tentu orang tahu diri ke kita, ya kan? Gak apa-apa. Terus saja berbuat baik. Terima kasih kakek-kakek dan nenek-nenek. Itu doa panjang umur, Pak. Mudah-mudahan kita termasuk pecinta Quran. Allahumma arhamni bil Quran. Ya Allah, karuniakan rahmatmu kepada kami dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran menjadi imam, menjadi hidayah, petunjuk, cahaya bagi kami, ya Allah. Ya Allah, ingatkan kami dengan Al-Quran jikalau kami lupa. Beritahu kami dengan Al-Quran-Mu, ya Allah, jikalau kami bodoh. Rizkikan kepada kami tilawah Al-Quran di malam, di siang maupun malam, ya Allah. Dan jadikan Al-Quran hujah bagi kami di akhirat nanti. Ya Allah, muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Ya Allah, indahkan diri kami dengan keindahan Al-Quran. Angkat derajat kami dengan ketinggian Al-Quran. Masukkan kami ke dalam sorgamu syafaat Al-Quran. Hindarkan kami dari bala dunia dan fitnah akhirat.
dengan kemuliaan Al-Quran. Ya Allah, pahamkan kami Al-Quran, mudahkan kami mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah. Jadikan kami menjadi bukti keindahan Al-Quran. Mampukan kami menyampaikan kepada saudara kami lainnya. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin sekalian, sampai jumpa di Masjid Istiqlal Jakarta. Kajiannya adalah hidup sukses dengan qalbun salim, hati yang bersih, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Sehat selalu. Jazakumullah khair. Doanya Ustaz Agus. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wakaf Darut Tauhid, hari ini kami dari tim Wakaf Darut Tauhid melakukan agenda penyaluran Wakaf Al-Quran Plus. Saat ini kita berada di MI Madrasah Ibtidaiyah Bojongjati Pangandaran. Di MI ini setiap minggunya ada agenda rutin pembelajaran Al-Quran untuk para santri. Ada sebanyak 550 santri yang rutin belajar Al-Quran di sini. Itu biasanya juga diawali dengan doa bersama, belajar Al-Quran ya, dan juga penguatan kepribadian bagaimana menjadi siswa-siswi yang baik. Nah, menarik, 550 santri di sini Wakaf Darut Tauhid hadir untuk menyalurkan wakaf amanah dari para muwakif semuanya. Menyalurkan wakaf Al-Quran, amanah dari muwakif semuanya. Dan di MI ini juga kami dapat informasi, ada 5 ustadz-ustazah yang di kampungnya juga ternyata menjadi guru ngaji. Ya, dan begitu masih membutuhkan Al-Quran. Sehingga selain kita ada penyaluran ke MI ini, kita juga ada penyaluran untuk 5 wilayah yang menjadi agenda pembelajaran rutin dari salah satu guru-guru di sini yang di rumahnya juga menjadi guru ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sulastri, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Bojongjati, mengucapkan terima kasih kepada para muwakif yang telah berwakaf Al-Quran melalui Darut Tauhid. Al-Quran sudah sampai di Madrasah Ibtidaiyah Bojongjati. Semoga para muwakif mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.